Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi pertama dari mata pelajaran IPA, tema 1, subtema 1, yaitu organ gerak manusia dan hewan. Semoga kalian bisa menyimak video dan penjelasan Ibu dengan baik ya. Organ gerak manusia dan hewan. Bergerak adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Hewan dan manusia selalu bergerak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang tahu di sini alat gerak hewan dan manusia itu apa? Alat gerak bisa berupa tangan, kaki, sayap, sirip, atau otot pada perutnya. Alat gerak pada manusia dan hewan ada dua, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Nah, di sini siapa yang tahu kenapa sih tulang itu dikatakan alat gerak pasif dan otot itu dikatakan alat gerak aktif? Nah, tulang dikatakan sebagai alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Sedangkan otot dikatakan alat gerak aktif karena otot memiliki suatu nyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak, yaitu alat gerak dan fungsinya. Berdasarkan ada dan tidak adanya tulang belakang, hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang atau vertebrata dan hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau yang disebut invertebrata. Hewan vertebrata memiliki tulang, contohnya seperti kelinci, kucing, paus, ular, dan katak. Sedangkan hewan invertebrata atau yang tidak memiliki tulang, contohnya seperti siput, semut, cacing, dan kupu-kupu. Hewan vertebrata. Hewan vertebrata terdiri dari 5 golongan. Yang pertama yaitu Pisces atau ikan, hidupnya di dalam air. Yang kedua, amfibi atau katak, yang hidupnya di dua alam. Yang ketiga, reptil, yang berdarah dingin dan memiliki sisik pada tubuhnya untuk menutupi tubuhnya. Seperti apa? Seperti ular, buaya, kadal, dan lain-lain. Yang keempat yaitu ada aves atau burung. Yang terakhir ada mamalia. Mamalia ini adalah hewan menyusui, seperti kambing, sapi, kerbau, dan lain-lain. Alat gerak hewan dan fungsinya. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Contohnya, yang pertama, hewan ikan. Alat geraknya yaitu sirip dan ekor. Fungsinya untuk berenang. Yang kedua, ada amfibi. Alat geraknya berupa kaki. Fungsinya untuk berjalan, melompat, dan berenang. Yang ketiga, ada reptilia. Alat geraknya berupa kaki. Fungsinya untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Yang keempat ada burung atau aves. Alat geraknya berupa sayap. Fungsinya untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Yang kelima ada mamalia. Alat geraknya berupa kaki. Fungsinya untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Yang selanjutnya yaitu alat gerak kelompok ikan. Alat gerak ikan adalah sirip. Ikan juga mempunyai gurat sisi yang berfungsi untuk mengetahui tekanan air. Jadi, gurat sisi ini pada ikan berfungsi untuk mengetahui pergerakan atau tekanan yang ada di dalam air. Selanjutnya, alat gerak kelompok amfibi. Alat gerak amfibi atau katak adalah kaki.
Katak memiliki kaki belakang yang lebih panjang daripada kaki depan. Kaki belakang berfungsi untuk membantu katak untuk berenang dan melompat. Selanjutnya, alat gerak kelompok reptilia. Beberapa jenis hewan reptilia bergerak dengan cara melata, yaitu dengan menggunakan perutnya. Hewan melata menggunakan kemampuan otot perutnya untuk bergerak berpindah tempat. Contohnya hewan melata yaitu, ada yang tahu contoh dari hewan melata? Contoh dari hewan melata itu adalah ular. Hewan reptilia lainnya seperti cecak, kura-kura, buaya, dan komodo bergerak dengan cara merayap atau merangkak. Selanjutnya ada alat gerak kelompok aves atau burung. Beberapa jenis burung menggunakan sayapnya untuk terbang. Struktur tulang sayap memiliki rongga sehingga lebih ringan dan memudahkan burung untuk terbang. Burung juga mempunyai kaki yang berfungsi untuk berjalan hingga pada dahan atau mencengkram mangsanya. Rongganya itu ini loh, memiliki rongga yang memudahkan burung untuk terbang. Selanjutnya yaitu alat gerak kelompok mamalia. Alat gerak mamalia berupa sepasang tungkai depan dan sepasang tungkai belakang. Tungkai atau alat gerak mamalia dapat berupa 4 kaki, misalnya pada hewan sapi, kambing, kuda, dan kucing. Selanjutnya, alat gerak kelompok mamalia. Beberapa jenis mamalia memiliki sepasang tungkai depan sebagai tangan dan sepasang tungkai belakang sebagai kaki. Contohnya pada hewan monyet atau kera. Ini tungkai depan yang digunakan sebagai tangan dan yang ini tungkai belakang yang digunakan sebagai kaki. Selanjutnya ada hewan invertebrata. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ini ada beberapa hewan invertebrata. Yang pertama ada cacing. Alat geraknya melakukan kontraksi otot-otot pada tubuhnya. Contohnya pada cacing tanah. Yang kedua yaitu ada arthropoda. Alat geraknya bisa berupa sayap dan kaki, seperti pada hewan serangga. Alat gerak yang kedua dari arthropoda itu ada segmen atau ruas yang bersatu, itu pada hewan udang. Dan yang ketiga ada moluska. Alat gerak yang pertama itu ada gastropoda yang menggunakan perutnya sebagai kaki. Contohnya pada hewan siput. Pada hewan siput ini dia bergerak menggunakan perutnya sebagai kaki. Dan yang kedua ada cephalopoda. Alat geraknya berupa kaki dan kepala. Contohnya pada hewan cumi-cumi dan gurita. Alat gerak kelompok arthropoda serangga memiliki 6 kaki. Beberapa jenis serangga dapat terbang dan menggunakan sayapnya untuk terbang. Contohnya seperti kupu-kupu dan capung. Beberapa jenis lain serangga menggunakan kakinya untuk berjalan. Contohnya serangga yang berjalan menggunakan kaki yaitu semut dan kecoa. Selanjutnya alat gerak kelompok moluska.
Beberapa jenis moluska bergerak menggunakan perutnya sebagai kaki atau biasa yang disebut dengan gastropoda. Hewan apa sih yang menggunakan perutnya sebagai kaki untuk bergerak itu? Hewan siput. Jadi dia ini menggunakan perutnya sebagai kaki untuk berjalan. Beberapa jenis moluska bergerak menggunakan kaki dan kepala atau ya biasa yang disebut dengan cephalopoda seperti cumi-cumi dan gurita. Jadi cumi-cumi dan gurita ini dia menggunakan kepala dan kaki. Kalau cumi-cumi ini lengan dan kepala untuk bergerak, sedangkan gurita menggunakan kaki dan kepala untuk bergerak. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.